Yang lainnya ditutup mas, yang lainnya ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Efeknya jangan banyak-banyak. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para asatidz wal asatidzah, wabil khusus ketua panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Masjid Baitul Muqarrabin, Bapakku yang saya hormati dan saya muliakan beserta jajaran staf-stafnya, ketua MUI, ketua DMI, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin jamaah yang mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mas, kurangi dikit lagi efeknya, kurangi dikit. Puji syukur kepada Allah, kita panjatkan hanya kepada Allah dengan sama-sama kita membaca hamdalah alhamdulillah atas berkat rahmat dan izin Allah. Pada malam ini kita dapat berkumpul bersama dan bermuajahah, kita dapat bersilaturahim, duduk berdampingan bersama teman, handai tolan, kerabat dan kawan dalam rangka memperingati hari lahirnya manusia yang mulia, manusia yang agung, manusia yang namanya disejajarkan dengan nama Allah, manusia yang setiap langkahnya menjadi pengajaran dari Allah untuk kita semua. Beliau Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu, para bapak, para kiai, malam ini alhamdulillah lembingnya lumayan banyak. Tadi malam saya di Losarang pun demikian, banyak lembing ya, karena kita memperingati hari lahirnya manusia yang mulia, tidak menyurutkan semangat kita untuk terus hadir dalam rangka menggapai syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu, para bapak, para kiai yang saya muliakan, saya dari Jakarta, tapi terus terang saya ini ibunya asli dari Bongas Kertamulya. Kertamulya itu pengen mah arane Bongas Jamban. Baru ya Bongas Jamban ya Bu ya. Jamban. Ibu saya asli dari Bongas Jamban. Bapaknya kita wong aduh, tulang kacang. Baru tulang kacang ya Bu ya. Bukan mah tulang kacang, sekian arane Arjasari. Jadi ngomongnya Jawaan ya Bu ya. Biarpun saya sudah keliling ke stasiun TV, baik di TV One, Gapai Indonesiaku, saya insya Allah hadir nanti tanggal 7 atau 14 atau 21. Tadi tinggal melihat kondisi. Saya masuk juga di Trans TV, Trans 7, di Insert, SCTV, RCTI, KB mancing. Alhamdulillah anak wong Bongas, anaknya wong Bongas mancing di TV nasional. Alhamdulillah. Itu berkat dongannya sampean kabeh. Para kiai, kula ora Arab suwe-suwe gelisan bae karena akeh lembinge, jadi kula 10 menit bae ini kene kia. Aja suwe-suwe. Rasulullah Muhammad adalah manusia yang diutus oleh Allah untuk
menjadikan pengajaran untuk kita. Setiap tindak tanduk langkah Kanjeng Nabi itu yang mendidik langsung Allah. Maka Rasulullah Muhammad itu ditugaskan oleh Allah untuk menjadi bukti bahwa kebenaran agama Allah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurangi lagi, efeknya kurangi. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya sudah. Apa jare Gusti Allah, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Jare Gusti Allah pada beraga kabeh wong Cibedang kanem, pada senengah kabeh wong Cibedang kanem. Kenapa kudu bahagia, kudu berak, kudu seneng? Karena Allah telah melahirkan keutamaan Allah dan rahmatnya Allah, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lamun Kanjeng Nabi beli dilahirakan ning alam dunia, maka Al-Quran tidak akan turun. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad tidak dilahirkan ke alam bumi ini, maka akhlak manusia pun rusak. Tidak akan diciptakan bumi dan langit selain karena dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kelahiran Rasulullah Muhammad itu dirindukan oleh seluruh para nabi. Dudu wong Cipedang kanem, dudu wong bongas bae sing seneng rayakna mengharapkan lahirnya Kanjeng Nabi. Karena Rasulullah Muhammad itu diberikan mukjizat terbesar oleh Allah, yaitu Al-Quran. Lamun mukjizatnya nabi-nabi terdahulu sudah tidak ada. Kita kenal anak arane Nabi Musa. Nabi Musa, saya pernah datang ke kuburannya di wilayah Tel Aviv, Hebron ya, Tel Aviv di wilayah Jericho, wilayah Palestina. Baru beli bu Palestina bu. Wanguk ngalor, wanguk ngalor terus ngalor, kuarannya Palestina. Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah. Mukjizatnya, wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar fanfajarat min hutnata asyrata aina qad alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah. Tongkatnya Nabi Musa ini kalau dipukulkan di atas batu maka memancar 12 mata air. Kalau dipukulkan di pinggir lautan maka lautan terbelah menjadi jalan. Tapi mukjizat para nabi terdahulu wis langka, karena tidak diberikan untuk seluruh manusia, hanya pada kaum saat itu. Ada lagi kita kenal namanya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa dua embok arane Maryam, wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Maryam ibunya Nabi Isa. Nabi Isa punya ibu namanya Maryam. Maryam dua bapak arane Imron, menjadi nama surat di dalam Al-Quran arane surah Ali Imron. Imron dua rabi arane arane bakal beli buruh aja ngelang jawaban baik. Rabine Imron arane Bu Imron. Rabine Imron arane Bu Imron. Karena lamun rabine RT pasti dibeluknya Bu, rabine ku Bu, rabine tukang urut Bu. Imron punya istri namanya Hana. Hana dengan Imron berdoa, inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Imron doa punya anak Maryam, Maryam punya anak Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa itu mukjizatnya, mukjizat itu, mukjizat kubur.
dari kata ajazun, untuk melemahkan musuh, namanya mukjizat. Mukjizatnya Nabi Isa itu wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyal mauta biidnillah. Nabi Isa itu mukjizatnya mampu merasakan orang yang punya penyakit buta sejak lahir. Karena wong lahir matanya picek, matanya buta, maka bisa disembuhkan oleh Nabi Isa. Orang yang sakit sopak, sakit kulit yang parah, itu disembuhkan. Bahkan wa uhyal mauta biidnillah, Nabi Isa ini mampu nguripaken wong sing mati. Wong mati ditekani kuburan ini Nabi Isa, diketuk tongkatnya Nabi Isa, kumi ya ahlal kubur biidnillah. Tangi wong kubur atas izin Allah, jenggelek metu sing kuburan, tangi maning. Itu mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Tapi mukjizat Nabi Musa langka sampai sekian. Mukjizatnya Nabi Isa pun tidak ada sampai saat ini. Tapi mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad yaitu Al-Quran masih ana beli sampai kian ning Cipedang Kanem. Ana tak beli. Bisa diwaca beli Qur'ane. Bu, lebih sering maca Quran apa maca WA? WA pasti. Uruan tadi rata-rata mengkonon bakal beli WA ya TikTok kan wong zaman kini. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Waktunya beli sesuai ya, paling 10 menit baik lah insyaallah. Besok pagi saya harus di pasar Minggu, besok pagi di Kalibata. Nanti malam saya di Dadap. Tanggal 1 pagi saya di Hargolis Wanakaya. Tanggal 1 siang di Lempuyang, Masjid Lempuyang. Tanggal 1 malamnya di Bango 2. Tanggal 2 saya di Jakarta di Pejaten. Tanggal 2 malam di Bongas Pentil. Tanggal 3-nya saya di Tegal Sembadra. Tanggal 4 di Tegal Bidara. Tanggal 5 Ning Pamanukan. Tanggal 6 sampai tanggal 29. Doakan saya mudah-mudahan ki wong bongas ki diparingi waras, amin, bisa terus berdakwah dalam rangka menyebarkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, Kanjeng Nabi Muhammad lahir itu diidamkan dan diidolakan oleh seluruh nabi. Bukan hanya kita wong Indonesia, seluruh nabi di dunia. Bayangkan hadirin, nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Ada 313 rasul, semua mengidolakan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad, termasuk Nabi Isa alaihissalam ditugaskan oleh Allah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Nabi Isa ngomong kepada kaumnya, namanya kaum Hawariyin, hei kaum Hawariyin, yang besok di akhir zaman bakal lahir seorang nabi yang punya sifat julukannya sudah ada dijelaskan di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil. Bu, hebatnya Kanjeng Nabi. Manusianya durung lahir, tapi sifatnya sudah disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu. Hebat tak beli? Hebat tak beli? Manusianya belum lahir, tapi sifatnya, ciri-cirinya sudah disebutkan di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil. Alladzi yajidunahum fit Taurati wal Injil. Sifat-sifat Nabi akhir zaman, ciri-cirinya itu sudah disebutkan di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Salah satunya adalah alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, yaitu cirinya Nabi akhir zaman, yaitu seorang nabi yang dilahirkan tidak punya ayah, lahirnya beli dua bapak, mengko hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Dan Nabi akhir zaman nanti akan hijrah dari Mekah ke Madinah karena diusir oleh kaumnya sendiri. Masya Allah.
diusir oleh kaumnya sendiri, Nabi akhir zaman akan hijrah, berpindah dari Mekah menuju Yasrib yang kita kenal dengan Madinah. Lahirnya hari Senin, wafatnya pun hari Senin, diangkat menjadi Rasul hari Senin, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ki judulnya arane Muludan ya Bu ya. Punten Pak Guru, Pak Kiai, saya dipesan oleh abah saya Wahab kapan ngaji bewis. Aja madani wong, aja ngina wong, aja ngece wong, jangan bicara politik. Boleh nanti Februari 2024 kita ada tahun politik, tapi sebagai ulama harus menjadi penengah, betul? Tidak boleh memihak sana sini. Ulama harus menjadi ulama yang al-wasatiyah, ulama yang pertengahan, yang menjadi pengayom ngademaken atine masyarakat. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tolong kopi, gawamen kopi. Pak tutup buat kanjian lembing. Insya Allah kula ceramah nih kena tekan jam 3. Kuat beli tekan jam 3 Bu? Kuat, wong edan. Ceramah apa tekan jam 3? Wonge durung lahir tapi Taurat menyebutkan. Wonge durung lahir tapi Injil menyebutkan. Dan di dalam suhuf-suhuf para nabi nanti akan datang seorang nabi yang membawa rahmatan lil alamin, memberikan kasih sayang untuk seluruh alam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dirindukan oleh seluruh nabi, bahkan alam ini merindukan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita termasuk bengikin sing kumpul, gelem patungan, gelem dodok ning harapan masjid senajana peteng-petengan karena wedi nang lembing. Sebagai bentuk mahabbah cinta kita ning Kanjeng Nabi, moga-moga kita kabeh diaku dari umat Kanjeng Nabi. Amin. Lamun diaku dari umat Kanjeng Nabi, wis pasti kita duwe jaminan dadi ahli surga. Insyaallah. Nabi merindukan kelahiran Rasulullah Muhammad. Semua nabi menceritakan, termasuk Nabi Yakub kanda ning anak-anaknya, bahwa nanti aku sudah mendengar dari kitab-kitab terdahulu bahwa nanti akan datang seorang nabi yang punya sifat Ahmad. Ahmad itu manusia yang paling dipuji. Bukan hanya dipuji oleh manusia, bahkan Allah memuji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi merindukan, termasuk salah satunya yang akan kita bahas, yaitu kerinduan seorang nabi yang namanya kita sebut ketika kita salat, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ikibu salah satu nabi yang merindukan bahwa nanti nabi akhir zaman ini dilahirkan dari keturunanku. Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, bapak moyange para nabi. Lamun ana wong ngaku nabi, nasabnya tidak bersambung sampai Nabi Ibrahim, maka diragukan kenabiannya. Semua nabi di dunia ini nasabnya bersambung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Nuh priwet ya, Nabi Nuh kan ketika zaman Nabi Nuh terhapus banjir bandang. Tidak ada manusia yang hidup di alam ini kecuali manusia yang hidup di dalam kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh dua anak papat. Yang pertama namanya Kan'an, kafir. Yang kedua namanya Ham, hidup di Sudan. Yang ketiga namanya Syam, Syam hidup di Palestina. Yang ketiga namanya Yafid. Dari Yafid dua turunan sampai ke Cina, sampai ke Indonesia, sampai turunan Yafid. Bu, Mas, ini ehonya banyak lagi Mas, efeknya banyak lagi, bisa nggak tukang soundnya? Efeknya kurangin, kalau sudah bagus sudah jangan berubah, efeknya kurangin, ya cukup wis. Yafid lahir keturunannya sampai ke Asia, termasuk kepada kita. Syam dengan Yafid keturunannya berbeda. Hari keturunan Syam sampai ke Nabi Ibrahim sampai ke Palestina. Maka wong Palestina kalau wong Cipedang tipis sedulur parek. Alhamdulillah. Baka wong Palestina bu lagi kurang ning Palestina, masya Allah, sing lanange ganteng-ganteng, sing wadone ayu.
sampean ari wong Palestina macung urek mancung lambene tipis barang wong Cipedang Kanem lambe mancung cungure tipis sing cungure tipis aja ditutupi alhamdulillah karena wong kapan cungure pesek itu biasanya umure dawa amin nah ngapa umur dawa karena bakal ambekan ngirit bu orang boros kayak si mancung. Dari Syam punya anak sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim anak keturunannya menyebar sampai ke seluruh dunia. Iku kabeh jadi nabi, maka disebut dengan Abul Anbiya, bapak moyangnya para nabi. Bu, siapa sih Nabi Ibrahim sampai doanya dikabulkan oleh Allah punya keturunan kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nasabnya bersambung sampai Ibrahim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Ghalib bin Kinana bin Nizar bin Ilyas bin Fihr bin Ma'adi bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Maka umat kanjeng Nabi Muhammad pada maca salawat Ibrahimiyah apa sampai salat ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Karena Rasulullah Muhammad paham yang mendoakan dirinya sampai dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah itu berkat doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, bapak moyangnya para nabi, bapak moyangnya para nabi. Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang disebutkan dua julukan, namanya Khalilullah. Khalilullah itu seorang nabi yang cintanya kepada Allah luar biasa. Cintanya kepada Allah Nabi Ibrahim tidak mampu dikalahkan dengan cinta kepada anaknya. Cinta Nabi Allah Ibrahim kepada istrinya tidak mampu mengalahkan cintanya kepada Allah. Cinta Nabi Allah Ibrahim kepada harta bendanya tidak mampu mengalahkan cintanya maring Allah subhanahu wa ta'ala. Cintanya Nabi Ibrahim lamun dipai nomor 1 sampai 1000 maka cintai mung kanggo Allah subhanahu wa ta'ala. Cintanya sudah mendarah daging. Bu materi sampean mah peteng mangap ke beli kanjingan lembing tenang bae. Bu sampean beli cinta-cinta beli sampean ning Gusti Allah. Jawab sing kompak sampean cinta beli ning Gusti Allah. Ning duit, motor bagus, anak bagus, mobil bagus. Bahkan banyak anak-anak sekarang yang membuat orang tuanya lupa cinta terhadap anak sehingga wong tua kelalen maring Allah. Banyak orang yang gara-gara hartanya dia lupa kepada Allah. Betul? Contoh bae mangkenen sampean lagi ngitung duit 200 juta, ngalami ngitung duit 200 juta. Insyaallah balik tas pengajian sampean ngitung duit 200. Alhamdulillah. Ya mbo 200 apa mah? Pokoknya 200. Sampai lagi ngitung duit 200 juta, suara azan di masjid berkumandang hayya 'alas shalah. Boxing lagi ngitung duit 200 juta, suara azan itu panggilan Allah. Jawab sing jujur, terus ngitung duit apa sembahyang dikit? Jawab sing kompak, terus ngitung duit tak sembahyang dikit? Sembayangnya bener, makanan bener ya? Ya jujur, sarannya jujur. Berarti bongas. Tapi sampai lagi ngitung duit 100 juta, punten maaf utangnya mules kebelet ngising. Jawab sih jujur. Terus ngitung duit tak ngising dikit. Ngising dikit kan bangor. Karena perkara ngising itu perkara paling terhormat, masya Allah. Aja maning lagi ngadep paku, lagi ngadep walebe, lagi kelonan karo laki ini, utangnya mulus kebelet ngising, das laki dipelangkai baik. Mending jebok anu je ngising.
Makanya perkara ngising terhormat. Makanya bocah kun maaf sing arene tai lamun niba ning dalan terhormat lakasi wani ngedek. Minggir kabeh, awas jana bocah kun. Lamun terpaksa ngedek jingklang sebelah langsung. Makanya lamun anak wong gila hormat persis. Cinta Nabi Allah Ibrahim kepada Allah itu takhalli. Takhalli bermakna cintanya mendarah daging. Cintanya di dalam hatinya, tidak hanya di dalam hati, di setiap relung-relung tulangnya, di setiap darahnya, di setiap jiwanya. Itu yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun cari wong zaman kin kalau cintanya sudah mendarah daging pasti kalimatnya mengkene hanya dia yang ada di antara jantung hati, tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang damai. Entah apa, bagaikan kayu basah dimakan. Apa lebih bakal nembang mah heran kita mah Pak Kowo. Cintanya mendarah daging hanya untuk Allah, cinta kepada anaknya tidak mengalahkan cinta Nabiullah Ibrahim kepada Allah. Maka ketika Allah perintah, wahai Ibrahim sembelih putramu Ismail, dilakoni. Ibrahim tinggalkan istri dan anakmu di sana. Nih, Bu, masih semangat masih? Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Tadi saya naik jam 10, insya Allah jam 23.30 kita sudah harus turun. Hai, kelistem, ya ada teman jam-jamnya kita. Saya kalau di TV One itu Pak Kiai cuma 8 menit durasinya. Durasinya hanya 8 menit, ditambah dengan tanya jawab itu 3 menit dengan doa. Saya selalu membaca doa di akhir, itu doanya hanya 1 menit. Nah, jadi 8 menit tambah 3 menit tambah 1 menit. Kalau di iNews TV itu waktu saya 12 menit. Ya. Kalau Trans TV, Trans 7 lebih singkat lagi. Ya. Ning TV One 8 menit itu Bu, bayarannya 6 juta. 6 juta bayarannya. Ning bongas insya Allah kula mah beli ngarap-ngarap amplop. Yakin dipai alhamdulillah orang dipai kebangetan teman. Maka Nabi Ibrahim cintanya tidak mampu mengalahkan cintanya kepada Allah. Bu, mudah-mudahan ya sampean sing pada kumpul bengikian pada bisa ziarah ning Mekah Al-Mukarramah. Amin. Itu yang bangun Ka'bah Nabi Ibrahim Bu. Wa idh yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana waj'alna muslimain laka min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang bangun Ka'bah Nabi Ibrahim, yang meninggikan Ka'bah Nabi Ibrahim. Bisa weruh bahwa kuncing bangun Nabi Ibrahim kan ana buktinya. Apa buktinya? Ning samping Mekah, di samping Ka'bah ana telapak sikil Kanjeng Nabi Ibrahim, disebut dengan fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Ada tanda-tanda kebesaran yang Allah taruh di samping Ka'bah, yaitu bekas telapak sikil Kanjeng Nabi Ibrahim. Terus ngalami mana durung? Mudah-mudahan bengikin sing kumpul tak dongakaken. Bismillah ya Rabb balignal Makkah wal Madinah. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan sing kumpul bengikin sing kumpul ki. Sing beli kumpul mau berteman. Mudah-mudahan dimudahkan berangkat haji, minimal bisa mangkat umrah. Amin.
bakal pengen gelis mangkat umroh, ibu sing akeh maca surat Yasin, durung mangkat surat Waqiah diwaca, masih durung mangkat surat sawah. Anak wong jamban bu, cuma dagangan gedang bae bisa mangkat haji. Alhamdulillah, mangkat gedang, sawiwit dagangan gedang, sawiwitane sekarang haram itu. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Siapa sing manjing Mekah Madinah maka aman. Jadi aja gelem sampean di bebodo, aja mangkat haji dingin yang durung bener nih kene bohong itu. Karena nanti di Mekah dibalas nih Gusti Allah. Allah bukan Tuhan pembalas. Allah bukan Tuhan pendendam. Bagian sampean di sini tukang gawe dosa, mangkat haji niatnya bertobat minta kepada Allah, sampean mangkat mana dianggap tamune Allah Subhanahu. Anak beli tamu diusir ku anak beli. Anak beli tamu dikebuki ku anak beli. Tidak ada. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa sing mangkat manjing ning tanah haram maka aman. Aman dari dosanya, diampura sampai sembayang ning kana sujud. Satu kali sholat perbandingannya dengan sholat ning Cipedang perbandingannya 500.000 kali. Sembayang sepisan pada bae karo ning kana sembayang 500.000 kali. Makanya balik sing Mekah Madinah sampean bersih tanpa dosa. Alhamdulillah. Ada makam Nabi Ibrahim. Makam ku tapakan bu. Ketika Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, Ka'bahnya sudah beres, lalu Kanjeng Nabi Muhammad munggah bukit Deleng sebagai arsitek Ka'bah. Lalu Nabi Ibrahim anjlok, nganjloknya sikiloro, bluk. Nah, bekas anjloknya Nabi Ibrahim ini disebut dengan makam Ibrahim. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Zaman Kanjeng Nabi Muhammad sholat tidak boleh di depan makam Ibrahim, sekarang sudah boleh. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, ngaku demen maring Allah, tidak ada manusia yang mengaku cinta kalau dia tidak diuji. Betul? Kalau kita ngaku cinta, maka cinta kita diuji dulu, cintanya bener apa beli, kan makanan ya bu ya. Maka cinta Nabiullah Ibrahim diuji oleh Allah dengan ujian yang terberat di dalam kehidupannya. Anaknya kongkon disembelih, anak kalau rabina ditinggalkan sejak jabang bayi, ditinggalkan di inda baitikal muharram. Bu tirakate Nabi Ibrahim dengan keluarganya sehingga dipilih oleh Allah menjadi keluarga pilihan. Iki singirakati Kanjeng Nabi Muhammad, Siti Hajar, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Singkat saja sejarah singkat. Nabi Ibrahim oleh perintah sing Allah. Apa perintahnya? Ibrahim, mana gula tanah, sebuah tanah yang tandus kering kerontang. Jadi ada rekan-rekan saya nih dari YouTube channel, ada Yayu Konia, ada Kang Prengki, ada Kang Iim, anak siapa maning? Mister Luan baik. Nah ini kawan-kawan saya. Ini yang membuat saya viral bu. Beliau-beliau tanpa minta pamrih apapun. Sing penting mah dipayu mangan bae cek Kang, ya tak payu mangan. Lamun panitia beli mangan, ayo mangan ngono kok. Kandang ayam ngono kok. Insyaallah. Jadi kawan-kawan saya, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan di dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Ketika Nabi Ibrahim mangkat dari Palestina dengan istrinya, namanya siapa mau rabina Nabi Ibrahim marane? Rabine Imron arane Bu Imron, rabine Nabi Ibrahim arane Bu Ibrahim. Nabi Ibrahim rabine telu. Pertama namanya Siti Sarah, dikubur di Palestina. Siti Sarah di Palestina karo anaknya Nabi Ibrahim dari Sarah namanya Nabi Ishak.
Itu pun dikubur di Palestina. Nabi Ishak dikubur jejer karo rabine Nabi Ishak. Siapa aran rabine Nabi Ishak? La ilaha illallah. Rabine Nabi Ishak arane Bu Ishak kon angel ya. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak nabi sing ganteng sapa arane Nabi Yusuf. Yusuf duwe cicit ayu wadon arane Siti Rahmah. Wong ayu sampai rambutnya itu bisa dijual. Siti Rahmah menikah dengan seorang nabi namanya Nabi Ayub alaihissalam. Keturunannya jadi nabi kami. Istri yang kedua namanya Hajar. Hajar ini asli dari Mesir. Nabi Ibrahim aslinya dari Irak, disebut dengan Babilonia. Ketemu sama Siti Hajar dinikah. Dua anak bayi dapat perintah dari Allah. Masya Allah. Ini penting, ini penting. Ini jarang dikisahkan nih. Dua anak bayi oleh perintah saking Allah. Apa perintahnya Ibrahim? Apakah betul cintamu kepadaku atau kau cinta kepada istrimu? Ajak anak dan istrimu. Gola tanah yang tandus kering kerontang. Tidak ada air, tidak ada pohon, tidak ada buah-buahan. Mangkat mana? Nabi Ibrahim mangkat dengan putranya Ismail dan dengan istrinya Hajar. Bari mangkat melaku Nabi Ibrahim donga awan bengi. Apa dongane? Rabbi habli minas salihin. Amin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak-anak keturunan yang soleh ya Rabb. Amin. Nabi Ibrahim dongane kun Bu. Awan donga bengi donga jaluk blin jaluk duit akeh, blin jaluk omah gedong omah mewah sing dijaluki Nabi Ibrahim. Mung pengen duwe anak soleh ya Allah, paringana anak keturunan kula sebagai anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan anak kula sampean kabeh ketularan dari soleh. Amin. Terus Nabi Ibrahim sampai di sebuah tempat yang tandus kering kerontang. Nabi Ibrahim menemukan sebuah gundukan batu. Bu, jadi lamun ana wong takon Ustad ning jero Ka'bah iku isine apa? Isine watu. Jadi kalau kita sholat menghadap ke arah Ka'bah, bukan kita nyembah Ka'bah. Menghadap ke arah Ka'bah itu littihadil ummah, untuk menyatukan arah kita umat Islam menghadap ke arah kiblat. Kiblatnya Ka'bah. Ka'bah ning kene ning kulon taning metan. Ning kulon, hadapkan saja ke kulon, tidak harus tepat. Karena orang yang mempersoalkan urusan kiblat itu jare Gusti Allah, saya qulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qulillahil masyriq wal maghrib. Hanya orang sing laka pegaweane sing ngurusi kiblate geser je mana geser mene, wong laka pegawean. Kita bukan nyembah Ka'bah, kita nyembah Allah Subhanahu wa taala. Wong sembayang ning dhuwur mobil oli tablik. Sembayang sampai lagi mangkat umrah ning dhuwur pesawat sembayang oli tablik. Bebas, semua milik Allah. Hadapkan wajah kita ke arah Ka'bah. Itu pun kalau Ka'bahnya weruh lebadi, beli weruh bebas. Timur, barat, utara, selatan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim menemukan batu warnane abang. Ini sejarah Rasulullah nih. Perjuangan wong tuane, makanya maka kita sing beli eling ning perjuangan wong tua, anak keterlaluan. Kita ini bisa menjadi orang mulia, dari wong sugi, dari wong hebat, yang berjuang pasti wong tuane. Betul? Orang tua kita tidak boleh kita lupakan. Kanjeng Nabi Muhammad ditirakati ning wong tuane. Sampean bakal pengen dua anak soleh, anaknya jadi wong hebat, sampean bok apa bengi tangi. Sampean bakal bengi tangi beli Bu. Ngapain? Nguyuh. Bakal beli nguyuh yang gerayangi dompet laki nih. Weruan taja werung rabine kita ge mekono pada bae. Wong tuane nirakati, saya bisa begini, saya yakin orang tua saya dulu ahli puasa. Embok kula sampai sekian wong bongas jamban puasa bae.
awan puasa bengi tahlil, bengi wirid, bengi tangi tahajud, hajat, tasbih tidak pernah putus. Nirakati nganggo anak-anake. Makanya zaman bengen kiai-kiai zaman bengen dongane mandi, dongane hebat. Kenapa? Ahli puasa, ahli tirakat. Sampai kita kenal Islam di Indonesia, perjuangan wong-wong tua kita, para ulama, para wali-wali Allah. Betul? Tanpa perjuangan mereka kita nggak bisa. Kita bakal tambah bengi, tambah nafsu ceramah, Bu. Di rumah kan soalnya, Bu. Teka-teka langsung ceramah. Makanya dulu ulama-ulama kiai wong dermayu jare abakula almarhum Kiai Dasuki Adna Wahab dermayu itu genai wong sakti. Priwe sih Pak? Karena kiai ini ku ahli wirid, ahli tirakat, baka awan puasa. Maka kiai zaman bengen mah gering-gering. Barang kiai zaman kian blending-blendingnya paingan dongane beli mandi. Yang kula dipai jampi ning bapak kula Wahab, lamun ana wong lanang duwe rabi rewel, ana beli wong wadon kene si rewel, ana beli. Lamun ana wong lanang duwe rabi rewel, jadi jampine ji supaya rabine aja rewel. Priwet Pak jampine ki? Jampine kiai zaman bengen. Jampine kiai zaman bengen. Priwet jampine Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Sampean Pak tak pa ijazah ya, lamun rabine rewel sampean maca donga. Priwet dongane Bismillahirrahmanirrahim. Rabine lagi turu sampean jampine banyu semene lah cukup. Sampai wacana donga Bismillahirrahmanirrahim, cing calingkem buntute mangap cangkeme mingkem. Tak ijazai cing calingkem buntute mangap cangkeme mingkem, mingkem mak rabine kita singarane kartem. Ana beli ran kartem, ana beli. Oh ana. Sorry Ibu Kartem. Ibu Kartem singarane kartem. Mingkem berkah la ilaha sampean ke kumuh rabine lagi terus sempurakan nilainya buah. Insya Allah tangi turun jaluk pegat Pak. Ya lamun mandi pantes dah puasa baik. Yang kulaki dua amalan lamun munggah panggung je macana mangkanan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya uyun fama ala kulli syai'in qadir kun fayakun cahayaku Nabi Yusuf rupaku rupa Ali badanku badan Muhammad. Jika pandang jatuh, jika pandang rebah, sahun nama cintaku untuk Allah, cintaku diguncang. Ya roh Nabi 40 anut ing kudratullah teka welas teka asih jamaah wajib pedang kira-kira eman kabeh maring kita. Amin. Iku dimposaken anak jampine yang kiai ceramah lah jampine masa payua tirakat beli wirid beli ya beli payu baik priwen mohon manjing TV nasional kita bakal bengi beli turu kok dolanan WA malam di tengah keheningan malam banget jadi wong sukses tangi supermarketnya Allah buka sok sampean jaluk apa be minta kepada Allah baik yang masuk akal ataupun yang tidak masuk akal pasti dikabulin Gusti Allah. Amin. Gusti Allah mah bukannya bengi kapal bengi tangi jam 1 jam 2 sampean banyu wudu tangi aja turu mani tangi ambil air wudu sholat 2 rakaat minta kepada Allah. Di saat kita mengangkat tangan jari Kanjeng Nabi Gusti Allah tersenyum sambil berkata inna rabbakum hayyun karim istahyu. Ya Allah, kalau ada hambanya Allah bangun di tengah keheningan malam terus sembahyang 2 rakaat jaluk mari Allah ngangkat tangan Allah berfirman apa jari Gusti Allah kita iki sugih. Saya ini yang menciptakan kamu, memberikan rezeki kepada kamu, dan saya ini adalah zat yang maha pemalu. Apa maha pemalu? Gusti Allah ku isinan Bu, Gusti Allah tuh maha malu. Apa yang dimaksud dengan maha pemalu? Jare Kanjeng Nabi Allah itu malu lamun ana wong Cipedang Kanem, ana wong Bongas mengitangi sujud mari Allah terus ngangkat tangan Allah berfirman aku malu jika doa-doa mereka tidak aku kabulkan. Amin. So ya mater bapak kula wong tulang kacang duwe apa anaknya rangda sepocong duwe pesantren di Jakarta 10.000 meter tanahnya dulu beli tahun 88 regane masih 5.000 sekian 50 juta semeter ratusan miliar duwe apa duwe
Gusti Allah mader mbok rangga sepocong makaya apa umaga blesa ka bodol masih anu main tulang kacang laka keramik kacang sampai sekian jam pira sih jam 3 Bu ya wis ya wong wadon maka wong lanang wis munggah terus bae loli mudun. Ibu bapak para kiai, Nabi Ibrahim alaihissalam menemukan gundukan batu. Iki tirakate wong tua. Begitu menemukan gundukan batu, efeknya udah jadi berubah ya Mas ya. Sudah bagus ini, sudah bagus. Nabi Ibrahim malamnya bengine turu ning kono. Bengi masih adem. Nancepaken tongkat jelep ning kono. Bengine turu Nabi Ibrahim. Begitu tertidur Nabi Ibrahim dapat perintah dari Allah. Apa perintah? Ibrahim, tinggalkan istri dan anakmu di sini. Masya Allah. Ning tengah padang pasir tandus kering laka banyu laka wiwitan laka batur laka sedulur disebutkan di dalam Al-Quran biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ibrahim, tinggalkan anakmu di sana di samping sebuah batu yang disebut dengan baitikal muharram. Nabi Ibrahim tidak berani menentang kepada Allah balik maning karena cinta maring Allah tidak mampu dihalangi dengan cinta kepada siapapun. Ering-ering ya, cinta Nabiullah Ibrahim bungkang go Allah. Suki Nabi Ibrahim ngomong ning rabine, sudah Nok Hajar. Bu, Nabi Ibrahim ngomong, Nok Hajar, sampean bakal lakin yang belum apa nih sampean Bu? Pak, nun kuno. Sampean bakal beluk rabine apa? Hah? Bunda, bebek ya. Nabi Ibrahim panggil istrinya itu dengan panggilan yang mesra. Nok Hajar, iya ang. Sampean bakal beluk lakinya apa Bu? Asote lagi anak duit, celaka duitnya mah bocah. Hajar, aku dapat perintah dari Allah untuk meninggalkan kalian berdua di sini. Kita pengen balik mempalestina. Apa jawaban Hajar? Wahai ayah Ismail, apakah sampean tega ninggalakan kula ning kene, laka batur, laka sedurul, laka banyu? Sampean tega meninggalkan kami berdua di tempat ini? Bukankah engkau menginginkan memiliki anak? Sekarang wis dua anak sampean arep ninggalakan. Nabi Ibrahim begitu diumpangi rabine meneng bae. Maka dia bapak-bapak lamun diumpangi rabine wis aja jawab meneng. Bagian mau bapak wis meneng. Bila perlu tinggal ngopi karo udut wis. Nabi Ibrahim disyawatin Rabi, apakah kau tega wahai ayah Ismail meninggalkan kami berdua di sini? Laka banyung kode priwe. Meneng Nabi Ibrahim. Hajar takon, apakah ini perintah Allah wahai Ibrahim? Dijawab, ya, ini perintah Allah. Apa kata Hajar? Idzan la yudayyi'ana. Wahai ayah Ismail, kalau memang ini perintah Allah, saya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di tempat ini. Nabi Ibrahim mangkat, jubah ditarik. Mas, tegel ta mas ning kita mas. Nabi Ibrahim mangkat terus beli peduli, mangkat terus sampai di sebuah bukit. Nabi Ibrahim bebalik ndeleng anak karo rabine. Bari donga maring Allah, diaminkan doanya Nabi Ibrahim. Amin. Mudah-mudahan sing mengaminkan doanya Nabi Ibrahim ini dimudahkan oleh Allah berangkat ke Mekah Madinah. Amin. Nabi Ibrahim ndeleng anak karo
Nabi ning kono sambil angkat tangan Nabi Ibrahim menangis berdoa. Apa doanya? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Amin. Diaminkan doa Nabi Ibrahim. Apa cara Nabi Ibrahim? Ya Rabb, aku meninggalkan sebagian keluargaku di sini, di tempat yang asing, tempat yang panas. Kalau siang panasnya membakar kulit, bakar bengit, dikitnya menusuk ke dalam tulang sumsum. Aku tinggalkan berdua mereka di sini. Rabbana liyuqimus shalah, agar mereka mau mendirikan ibadah shalah. Jadi salat itu sejak zaman dulu sudah ada perintah Allah, salat. Warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun, dan berikanlah kepada mereka rizki agar mereka bersyukur kepadamu ya Allah. Nabi Ibrahim nangis, Bu. Siapa yang tega meninggalkan anak sama istrinya? Nabi Ibrahim mangkat meninggalkan. Dirakatnya Nabi Ibrahim. Wis ditinggalakan iki Hajar dengan Ismail bayi, anaknya nangis sangunen tok. Iki Hajar delang Ismail nangis oa 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 oa. Sapa wong tua sing tegel delang anaknya nangis, ya Bu ya. Seorang ibu cinta kasih sayang kepada anaknya luar biasa. Begitu Ismail nangis, Hajar melayu dari bukit Sofa. Ning Sofa melayu deleng ning Marwah ana banyu melayu ngincik bae demi anak. Betul. Orang tua rela mengorbankan apapun. Wong tua rela bagian beli turu, sing penting anaknya turu. Wong tua bagian puasa tirakat beli mangan, sing penting anaknya dadi wong hebat. Wong tua bagian susah payah, sing penting anaknya seneng. Orang tua rela mempertaruhkan nyawanya nganggo sapa. Maka sungguh terlalu lamun anak beli sayang nih wong tua. Lamun anak lawan sama orang tua tuh durhaka. Sallallahu Nabi Muhammad. Siti Hajar lari dari bukit Sofa, ngincik deleng anaknya nangis, lari ke Marwah ke Sofa, deleng ning Sofa laka banyu ning Marwah anak, melayu maning meng Marwah, lalu ning Sofa, terakhir di Marwah, boleh digebuk-gebuk. Secara logika, secara akal, wis weruh padang pasir, kira-kira anak banyu tak boleh. Jangankan sumber mata air setetes pun tidak ada. Tapi wong tua banget sayang maring anak. Bahkan sayangnya seorang embok bukan hanya ketika di dunia, singarane embok sayang maring anaknya sampai neng negara akhirat. Arane embok terus sayang maring anaknya, tidak akan terputus. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka siapa yang sayang kepada ibunya, berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada ibu bukan hanya ketika wong tua masih urip, bakti maring wong tua, bakti maring embok sampai wong tua wis wafat meninggal dunia, kita masih punya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua kita. Dengan cara apa? Lamun boke masih urip, ayo diurusi boke. Lamun boke wis mati meninggal dunia, dipendem ning jero bumi, ziarahi kuburane, teka urusana, dongakaken bok bapane, bagian bok bapane wis mati. Oi Bu, iba kita kadang-kadang kebalik, ziarah Wali Songo adoh-adoh dicucuk ya, ziarah Wali Songo ditekani, ziarah Wali Lima teka, ziarah sampai balik diparani, kuburan adoh-adoh ditekani, kuburan wong tuane sukote dhuwur, patok ilang, diurusi. Tambah nafsu kita. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kita nggak bisa balas jasa wong tua. Hajar lihat betapa susah payahnya, betul. Makanya ibu itu doanya istajab, mustajab, langsung dikabul maring Allah Subhanahu wa taala. Karena ibu itu kedua disebutkan, orang tua kedua disebutkan setelah perintah berbakti kepada Allah, Allah perintah berbakti kepada orang tua.
Makanya cari doa Pak Irama kan pokoknya ya. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih. Masya Allah, dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada. Doa ibumu dikabulkan dan kutukannya jadi kenyataan. Murka ilahi karena murkanya, ridho ilahi karena ridhonya. Bila kau sayang pada ibumu, lebih sayanglah pada ibumu. Salah. Bila kau sayang pada istrimu, lebih sayanglah pada ibumu. Zaman kinakeh gara-gara uang wadon, gara-gara rabine anak sing boke diusir, gara-gara disewati rabine anak gabe. Bahkan di sinetronnya anak, faktanya ada. Jare sayang maring emboke, rabine dinggoni gelang emas, emboke dinggoni gelang karet. Anak sing kaya kono anak, duwe umah gedong bagus, jasa wong tua, oleh warisan wong tua garis siji, umah gedong, boke ditaruh di pojok pawon. Mana penghargaan kita untuk ibu kita? Betul? Hajar berjuang untuk anaknya, lari bukit Sofa Marwah, nirakati anaknya, susah payah seorang ibu. Masya Allah. Bu, sing meten ku wong lanang tawang wadon, sing lahiran wong lanang tawang wadon, lagi sampean meten kangelan apa beli. Masya Allah, bapak-bapak cuma nitip pluk nitip, sing susah payah sampean. Betul? Hamil 9 bulan di dalam perut wahnan ala wahnin, kangelan turu beli bisa mengkurep, turu miring kayak kitiran, kayak tikungan, turu mengurep beli bisa, ngising di gawa, mangan di gawa, mempasar di gawa, susahnya luar biasa. Begitu anaknya lahir, bin bapane apa bin boke. Kemarin saya bahas di TV One soal poliandri. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wis jam 11 kau beli kena ning lahirnya kanjeng Nabi ya. Ini perlu diatur waktunya. Ibu bapak, Hajar lari ke Bukit Marwah sebagai bentuk tirakat, pengen dua anak soleh. Lari dari Bukit Sofa ke Marwah, delang di Marwah, kaki Ismail, bayi Ismail ini gejok-gejok bumi. Allah perintah Jibril turun, semburkan sumber mata air. Mudun Siti Hajar dikumpulkan banyune kelawan nyebut zam, disebut dengan mata air Zam-Zam. Mudah-mudahan sing kumpul begikian bisa ndeleng Ka'bah langsung, amin. Bisa ziarah ning kuburane Kanjeng Nabi, amin. Ini mahabbah kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah punya banyak macam rencana dan cara untuk kita bisa disampaikan sampai dengan ke Mekah Madinah, amin ya rabbal alamin. Diberikan mata air Zam-Zam. Nabi Ibrahim datang
Begitu datang Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, peragat bangun Ka'bah, Nabi Ibrahim donga maning. Apa dongane? Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yaslu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Pragat bangun Ka'bah Nabi Ibrahim donga, apa dongane? Rabbana wab'as fihim, ya Rabb, nanti lahirkan di samping Ka'bah ini rasulan, seorang rasul saja, yaslu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, untuk menyampaikan ayat-ayatmu, membawa sunnah-sunnahmu ya Allah. Dilahirkanlah berkat dongane Nabi Ibrahim tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, lahir manusia terbaik dari turunan Ismail, punya anak Adnan, punya anak Ma'adi, sampai dengan Ilyas, sampai dengan Fihar, sampai Kinana, sampai Kilab, dua anak Khalid, dua anak Abdi Manaf, Abdi Manaf dua anak Hashim, Hashim menikah dengan wanita Yasrib Madinah, Hashim dua Rabi arane la ilaha illallah, Hashim dua Rabi arane Bu Hashim arane Salma, menikah dengan wanita Yasrib, maka pantas lawan Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ning Madinah akeh sedulure dari Hashim. Hashim dua anak namanya Abdul Muttalib, Abdul Muttalib dua anak arane Abdullah, Abdullah menikah dengan Aminah, Abdullah harus bapane Kanjeng Nabi namanya harus Abdullah. Mengapa? Karena harus hamba Allah, orang yang menghambakan dirinya untuk Allah. Kenapa amboke kudu Aminah? Harus Aminah karena Aminah adalah wanita yang menjaga amanah Allah, karena di dalam kandungan rahimnya akan disemayamkan seorang nabi akhir zaman, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah alaika ya Nabi, ya Rasul salam, ya Habib salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah perintah bergembira malam ini kita menyambut lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi kan wis lahir, iya wis, tapi memperingati hari lahirnya manusia yang mulia, angber kita oleh syafaat dunia akhirat, amin ya rabbal. Tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Ini panjang Bu, sejarah ini panjang, sirah nabawiyah ini panjang, karena Abdullah didemenin ning wong kabeh deleng, kapan deleng Sayyid Abdullah iku kabeh demen, wa sayyidi waladi Adnan kabeh demen ning Sayyid Abdullah, kabeh wong wadon kapan menatap wajah Sayyid Abdullah pasti jatuh cinta. Mengapa? Sebab di mata Sayyid Abdullah ada nur cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabeh demen ning Kanjeng Nabi, kabeh menikah, dua anak. Begitu lahir di dalam kandungan bapaknya mati. Kanjeng Nabi Muhammad iku bocah yatim. Kanjeng Nabi Muhammad iku bocah yatim. Weruh tah? Ya weruh. Jare siapa? Jare Quran, alam yajidka yatiman fa'awa. Kanjeng Nabi Muhammad iku bocah yatim. Maka siapa wong sing seneng ning bocah yatim, jare Kanjeng Nabi gelem nyantuni bocah yatim, besok duduk bareng karo kita ning jero surga. Amin. Mau santunan yatim wong pira? 58 anak yatim yang ikut santunan yatim piatu. Saya doakan mudah-mudahan rezekinya tambah banyak. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad.
tanggal 12 Rabiul Awal jampirakan kanjeng Nabi lahir, waktunya Fajar Shadiq. Fajar Shadiq, Dewi Aminah melahirkan. Di situ ada Ummu Aiman yang mendampingi Sayyidah Aminah. Ada Ummu Aiman lahir, lalu diambil oleh kakeknya. Sudah diambil kakeknya usia 7 hari, kanjeng Nabi Muhammad diakekahkan ning bapak tuane. Ning kene masih usum beli akekah. Masih. Diakekahkan oleh Sayyid Abdul Muttalib, diakekahkan, disembelihkan, dipotongkan 2 kambing. Lalu bayi Muhammad kecil rambutnya dipotong, diketok, ditimbang dengan emas. Ditimbang dengan emas, emasnya dijual, disedekahkan kepada fakir miskin yatim piatu. Masih usum beli nih kene emang konon. Anak gak diketok oleh digawe ya diempos bayinya ya. Gitu nah, diketok, ditaruh ning kene makanya ning kelapa ya. Ditaruh ning kelapa ya, diketok, ning mangkok, ketok, ditimbang. Zaman Rasulullah Muhammad oleh kakeknya ditimbang dengan emas, lalu emasnya didol. Ning kene harga emas pira Bu segram Bu? Orang elok tuku emas ya? Pira? Oli setengah gram umpama 400.000, uangnya disedekahkan kepada fakir miskin yatim piatu. Iku bapak tuane kanjeng Nabi Muhammad. Lalu dibawa oleh Abdul Muttalib. Iki bayi kanjeng Nabi kecil dibawa oleh Abdul Muttalib, dimasukkan ke dalam Ka'bah. Metu Abdul Muttalib ngumpulakan masyarakat Mekah, kumpul kabeh. Kumpul kabeh, Abdul Muttalib ditakoni, wahai Abdul Muttalib, Arab sampean arani sapa putune sampean iki? Mau kau beri nama siapa cucumu ini wahai Abdul Muttalib? Abdul Muttalib mengangkat iki bayi. Begitu diangkat oleh Abdul Muttalib, maka lidah dan bibir Abdul Muttalib digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu diangkat oleh Abdul Muttalib ucap, tak pai aran putune kita iki kelawan aran Muhammad. Lah menang baik. Kapan disebut aran Muhammad? Jawabe Allahumma Allah. Dulu aran Muhammad menang baik. Jadi tekan jam 3 ngaji. Kau beri nama siapa cucumu ini wahai Abdul Muttalib? Aku beri nama cucuku ini dengan nama Muhammad. Begitu disebut arane Muhammad, nama yang tidak lazim, nama yang tidak pernah ada di alam dunia ini, nama yang tidak pernah dipakai. Di sekeliling Abdul Muttalib berkata, wahai Abdul Muttalib, kenapa sampean ngarani anaknya sampean kelawan aran Muhammad? Dijawab oleh Abdul Muttalib dengan kalimat yang sangat ilmiah. Apa jare Abdul Muttalib? Kayyahmadahu man fis samai wa man fil ardi. Tak arani putune kita kelawan aran Muhammad agar kelak ini anak akan dipuji oleh seluruh yang ada di langit dan dipuji oleh seluruh yang ada di bumi. Terbukti donga wong tuane, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala. Seluruh yang ada di langit memuji kanjeng Nabi Muhammad, seluruh yang ada di bumi memuji kanjeng Nabi Muhammad. Kita wong blok Cipedang, blok Kanem, Bongas, solat nyembah kepada Allah, tidak memuji kanjeng Nabi Muhammad, tidak berselawat kepada Rasulullah Muhammad, maka solatnya ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah, karena nama Muhammad harus ada di dalam solat. Betul? Ini panjang-panjang nih, tekan jam loro beli perangkat. Sengaja tak buka makanan supaya sampean balik ngaji ki insya Allah kenal dengan sejarah Nabi. Amin. Penting, karena lamun pengajian isinya tidak menceritakan sejarah Nabi bakal keganjarannya. Tapi lamun sampean dodok pengajian mendengarkan ceramah isinya sejarah Nabi, maka dodoknya sampean ibu, bekas dodoknya sampean ki, bokong-bokongnya sampean ki kabeh dihitung ganjaran yang Gusti Allah. Amin. Tambah gede bokongnya, tambah gede ganjarannya. Barang bokongnya lah asin cilik gede-gede kabeh. Sallu ala Nabi Muhammad. Diasuh oleh Bani Sa'diyah, dibawa sampai usia 5 tahun.
5 tahun Kanjeng Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibunya. Usia 6 tahun emboke wafat. 6 tahun ibunya meninggal dunia, diasuh ning bapak tuane. Usia 8 tahun Kanjeng Nabi Muhammad, bapak tuane meninggal, emboke mati, bapaknya meninggal, bapak tuane meninggal dunia. Diasuh ning Abu Thalib sampai usia 25 tahun. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Usia 25 tahun kurang Kanjeng Nabi Muhammad dipilihkan oleh Allah calon istrinya menjadi pendamping baginda Rasulullah Muhammad. Anak wong wadon ning Mekah yang menjadi calon istri Nabi akhir zaman pun menjadi manusia pilihan Allah. Anak wong wadon rangda ping pindo. Jare ning bokas mana rangda ping 10. Orang dapat doyan. Di Madinah ada seorang janda kaya sayang fakir miskin yatim piatu rangda pindo arane Khadijah. Khadijah ikibu rangda. Saya sering ditanya Pakku para kiai, kenapa rabine Kanjeng Nabi Muhammad ini harus rangda? Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad tidak dipilihkan perawan saja atau gadis? Apa Kanjeng Nabi Muhammad tidak mampu menikah dengan gadis? Usia Khadijah dengan Kanjeng Nabi Muhammad 15 tahun. Kenapa dipilihkan janda oleh Allah? Tak jawab, karena janda itu hebat, janda itu kuat, janda itu sukses ngurusin laki, janda itu manusia terkuat di alam dunia. Betul? Hidup janda. Anda semakin di depan orang yang maha baik. Kan kita sering ditanya, kenapa Kanjeng Nabi Muhammad dipilih dengan wanita janda? Tak jawab, kalau Kanjeng Nabi Muhammad rabine dudu rangda, rabine perawan, pantaran karo Kanjeng Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad tidak bisa berjuang, mendibai dicurigai, mendibai dikintili. Betul? Mau dakwah aja lunga-lunga aja mas, ini baik, tidak bisa berjuang. Betul? Perawan bujang ribut baik tukar baik, buktinya Lesti Bilar tak tukar baik. Perawan bujang mas senajan ngomong Kang tenang baik, si aja curiga ning kita anggar baik, bagian ngomong wani sumpah demi Tuhan kula demeni, la ilaha illallah hafal mani, senajan akeh rintangan wis pasti tegrunjang. Apa sih bener janjine aja mung ning lambe, kakang masih beli percaya, watir beli setia, kula demen pisan pret, demen soten masih anam bekan. Kanjeng Nabi Muhammad dipilihkan wanita janda agar Rasulullah Muhammad bisa berdakwah, bisa berjuang. Rangda, sugih, eman, ning fakir miskin yatim piatu mau menghabiskan hartanya dalam rangka berjuang untuk agama Allah. Lamun rangda, sugih, medit, wapak, ajak lalen walebe berkat gawan Jakarta. Bu, ini sejarah Nabi sejarah. Mengapa Allah pilihkan Khadijah janda yang kaya? Karena agar Rasulullah Muhammad berjuang, punya backing finansial, duitnya akeh, beliau usah gaya proposal, tidak usah minta-minta. Khadijah kaya, Khadijah hartanya dihabiskan dalam rangka berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang laki-laki bisa sukses bergantung priwen rabine. Betul? Ada seorang istri yang membuat suami jatuh masuk ke dalam neraka, banyak gara-gara rabine wong jadi korupsi. Betul? Akeh
wong karena rabine manusia itu laki-laki menjadi mulia karena rabi. Dan istri itu bisa menjadi musuh untuk suami kalau salah istrinya. Emang ada Ustadz wong wadon sing dadi musuh untuk suaminya? Bahkan digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan nuhi wa imra'atan lut kanata tahta 'abdaini min ibadina sholihin. Perumpamaan contoh seorang istri yang melawan maring suaminya, durhaka kepada Allah, itu laksana istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina sholihin. Padahal kedua istri Nabi ini berada dalam pengawasan hamba-hamba Allah yang soleh. Rabine Nabi turu bareng karo Nabi, rabine Nabi sebantal karo Nabi, mangan bareng Nabi, tapi jadi musuh, bahkan menjadi musuh di dalam kehidupannya. Rabine Nabi jadi musuh, apa waning rabine R. Anak beli Pak RT ini, anak beli yang Pak Unet kalau bini anak masa beli teka. Rabine Nabi jadi musuh, apa maning rabine us. Rabine Nabi jadi musuh, apa maning rabine lem. Maka yang menjadi musuh di dalam kehidupan kita bukan orang jauh, tapi wong dek. Maka ketika Rasulullah Muhammad bersedih, ya Rabb, kenapa yang menjadi musuh di dalam perjuangan pamanku sendiri? Abu Lahab jadi musuh, bahkan dinas di dalam Al-Quran. Abu Jahal jadi musuh. Nabi nangis, bu, kenapa musuh kita wong dewek ya Rabb? Allah turunkan surat Yusuf. Ya Muhammad tuh Yusuf, sejak kecil dimusuhi dengan sedulure, bocah cilik dijeburakan yang sumur sampai jadi budak gara-gara kedulure, sampai didol di tanah Mesir, sampai dimasukkan ke dalam penjara. Sing musuhi siapa? Kakang dewe. Sallallahu Nabi Muhammad, sallallahu Nabi Muhammad. Maka Allah pilihkan Khadijah wong wadon sing sayang kepada suami, soleha maning kanjeng Nabi. Maka ketika Rasulullah Muhammad melihat kemaksiatan, melihat kejahilian di kota Mekah, kanjeng Nabi Muhammad ketika sudah tidak sanggup lagi mengatasi urusan dunia, kanjeng Nabi Muhammad naik ke Gua Hiro. Melihat masyarakat kejahilian, kanjeng Nabi khalwah, diantri makanan oleh Khadijah, munggah menggua Hiro. Sing ngantri siapa? Khadijah Rangda Pindo. Hidup Rangda. Hebatnya janda. Ibu kula Rangda, bu, anak kerolas. Alhamdulillah Rangda ngurusi anak dari wong kabeh. Amin. Lakas dari wedus lakang dari wong kabeh. Hebatnya janda. Tapi duda kon ngurusi anak masa becusa. Betul. Tapi Rangda sanggup ngurus anak. Sallallahu Nabi Muhammad, sallallahu Nabi Muhammad. Naik ke Gua Hiro, Masya Allah, adoh duhur. Begitu ketemu malaikat Jibril, mendapatkan wahyu pertama risalah Rasulullah Muhammad, kanjeng Nabi Muhammad gemetar ketemu dengan Jibril, mudun mengumah Khadijah. Masya Allah, sampai di umah Khadijah ngomong kanjeng Nabi Muhammad, zammiluni, 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 selimuti kula Khadijah, selimuti kita Khadijah. Kanjeng Nabi Muhammad diselimuti nih Khadijah, beri dipejeti sikile ning Khadijah. Ibu-ibu pernah beli menjeti sikil laki nek? Bu, ini contoh Khadijah, wanita solehah, ahli surga. Sampai bakal pengen jadi ahli surga, lamun dua laki aja lek wani nglawan ning lakine, sanggup? Nah, pada menang. Bu, contoh Khadijah, Masya Allah, sayang kepada suami luar biasa, dangdan ayu Khadijah untuk kanjeng Nabi, untuk suami tercinta. Maka kadang-kadang kita dangdan ayu kapar kondangan baik.
medok teplok tengene kiwine melorot maning diteplok maning melorot maning diteplok maning cuma buat kondangan hari pengajian ayu-ayu parfum disemprot giliran turu bareng karo lakine boro-boro parfum autan dibore-bore begitu lakine ngabung pahing ada ning kene si kaya kodon ada rabine sapa lembek rabine lembek rabine RT Bu boleh dandan cantik boleh tapi di depan suami kin arep pengajian arep kondangan ali-ali dinggoni kabeh sampai mlakune kaya wong cangkrang gelang dienggo sampai sesikut tanggane nyamper warsi cibil kondangan yang kok dingin kita nih melu gombrang-gambreng ana ning kene sing kaya kono ana kadang-kadang wong wadon mas sombong ya paya kanggo kalung bandul cilik be dikaton-katonakan wong lanang bandule gede disusupaken Bu Khadijah dipilih oleh Allah sampai Khadijah ini wanita yang dapat salam langsung dari Allah yang membuat kanjeng Nabi sukses rahmatan lil alamin dikasih dipilih oleh Allah wanita namanya Khadijah. Khadijah sayangnya bukan kepalang kepada Rasulullah sampai dapat salam langsung dari Allah. Kenapa sebabnya? Khadijah itu bu Khadijah itu bu dapat salam langsung dari Allah dapat salam saya Gusti Allah yuk kita mau salam sing presiden beoli tak beli Khadijah dapat salam langsung dari Allah. Begitu Khadijah kapas suami ini Arab balik mengumah Siti Khadijah iku bu gawekna kopi gawekna wedang gawekna panganan begitu kanjeng Nabi teka mengumah wedangnya wis siap kopi dia wis siap kanjeng Nabi teka Khadijah wis nyiapaken panganan wis nyiapaken minuman maka turun malaikat Jibril assalamualaikum ya Rasulullah Muhammad waalaikumsalam. Apa Jibril kita nggawa salam dari Allah nganggo sapa Jibril untuk rabine apa lempik ini mau bengi loro mau bengi yang kena madurung ini untuk siapa ya Jibril untuk istrimu ya Muhammad untuk Khadijah iya apa sebabnya Jibril sampai Khadijah dapat salam langsung dari Allah cari malaikat Jibril karena Khadijah nyiapakan panganan sedurung sampean teka Khadijah orang dijaluk ning laki deh wis nyiapakan panganan kopi nganggo laki deh anak beli wong wadon sing kaya Khadijah ning kene anak beli insyaallah sallu ala Nabi Muhammad. Khadijah dapat salam dari Allah karena menghargai suami. Kin mau laki jaluk kopi nok kopi baik digentak laki beli baru regara-gara gilarang kopi naik minyak beras susu naik kok melorot apa susunya ibu-ibu melorot pantes dinyoti bening anak ya bu ya kaget lagi nih bu makanya survei membuktikan lebih akeh rangda ketimbang duda betul kenapa akeh rangda karena akeh wong lanang pada gelis mati dan apa lakinya pada gelis mati dubang ibarat bine sampai bakal sengit ngelakinya humbangan baik kira-kira gelis mati. Khadijah ini wanita yang dipilih oleh Allah hartanya dihabiskan dalam rangka berjuang untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah sallallahu Nabi Muhammad wadon wajib taat nih suami ya bu ya balik-balik sing kene sampai dangdan sing ayu untuk suami teplok tengene sing kandel teplok bore-bore sembayang rong rakaat nganggo mukena diteplok sing kandel lambe di abang-abang orang abang tambah caos. Nah, kalau sembahyang rong rakaat mukena aja dicopot lampunya pateni lampunya dipateni sampai nyempot di pinggir ranjang tapi begitu laki yang manjing geblak blak ke anak kuntilanak singen dijaganya bu
dandan untuk suami ya Bu ya, nganggo kelambi sing bagus, arep turu karo laki ku dandan, nganggo semprot minyak wangi, balsam, mau balsam, ngaku ya balsam, beli balsam autan remaso ya, gigi wis kerikan melulu, dasar soyak dienggo, peniti kutang pegot dienggo, ditambal karo penitinya kelalen beli di kanci mangap, begitu laki yang kagak kecos, ayo, anak nih kade sih kayak konon anak, Abdiwalik ya Allah lagi ngorok kayak dawa, jadi bapak kula almarhum Geda Subiadan lapun anak wong wadon wong lanang kapang ngorok kayak dawa Wahab ya Pak, pasti wong melarat bah, wong melarat priwen ceritane Pak, karena wong melarat itu kapan turu wetenge kosong. Sallallahu Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad itu perutnya tidak pernah lepas daripada ikatan. Kanjeng Nabi Muhammad itu buka apa turu ngorok, bahkan panjang ngorokannya. Jadi siapa? Abdullah bin Abbas pernah tidur bareng karo Kanjeng Nabi di sebuah bukit namanya Wadi Fatimah. Sampira wis 10 menit maning. Namanya Wadi Fatimah, perbukitan Wadi Fatimah. Maka anak obat arane rumput Fatimah, itu dari perbukitan Wadi Fatimah. Kanjeng Nabi Muhammad itu Bu, Masya Allah, lam yahtalim qantu taha mutlaqan abadan wa ma tasyaaba aslan fi mada zamani ya Rabbi bil waghfir lana ma madha ya wasi'al lam yahtalim qattu taha mutlaqan abadan wa ma tasyaaba aslan fi mada zamani. Ada khasais yang ada pada pribadi Rasulullah. Rasulullah manusia pilihan, pasti jasadnya pun pilihan, kepribadiannya pilihan, namanya pilihan, ayatnya pilihan, yang mendoakan pilihan. Umat Kanjeng Nabi pun umat sampai ke umat pilihan. Disebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Umat Kanjeng Nabi Muhammad umat yang pertengahan, ibadahnya gampang tapi ganjarannya gede. Umat Kanjeng Nabi Muhammad umat yang safwatur rahmah, banyak sahabat kasih sayang dari Allah, kelembutan dari Allah. Sebesar apapun dosa yang pernah dilakukannya, jikalau dia masih mampu bertobat minta ampun kepada Allah, maka umat Kanjeng Nabi Muhammad kabeh dosa-dosanya diampura di Gusti Allah. Amin. Sallallahu Nabi Muhammad. Lebih berkat ajakan ya ya. Makanya bengikian dalam rangka mahabbah ning Kanjeng Nabi, wong sing ganjarane paling gede sing gelem gawakna berkat ning mobil kiai. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abad. Ngandakna Kanjeng Nabi masa pragata. Kanjeng Nabi Muhammad iku tidak pernah mimpi buruk. Beli pernah Kanjeng Nabi ngimpi jelek, tidak pernah. Lamun sampean ngalami ngimpi apa beli? Ngimpi tak beli? Kita semua pasti bermimpi. Jare Kanjeng Nabi la tabqa minan nubuwah ai ar-ru'yatus shadiqah. Tidak ada yang tersisa daripada ilmu-ilmunya para nabi, ilmu kenabian yang masih ada hingga saat ini, kecuali mimpi-mimpi yang baik, mimpi-mimpi yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai umpama turu toli ngimpi ya, ngimpi ketemu karo bangsa jin merkayangan nelailu banaspati gendru tek kemamang wewe wesi serani pocong suster ngesot sundal. Ngimpi karo bangsa kayang konon sampean tangi tersadar tangi toli sampean ngadep ngiwe ngidu cok, tapi pas ngidu dalam dingin anak lakine beli aja nak didoi baik, kita mimpi blesek sekali.
Tapi kalau mimpi kita mimpi baik, maka kita wajibkan wajah kita ke arah kanan, ngucap syukur alhamdulillah. Ya Allah, mudah-mudahan mimpi saya jadi kenyataan. Pernah ngimpi kalau ketemu karo wong tua si wis mati ngalami? Mungkin barangkali kita lupa tidak pernah mendoakan orang tua kita. Orang tua kita boleh sudah meninggal dunia, tapi masih bisa melihat anak putune. Bengikian sampai sing masih sanggup dodok ning kene, aja darani ganjaran sampean beli ditransfer maring wong tuane. Amin. Orang tua kita boleh sudah mati meninggal dunia, dipendam ning jero bumi, tapi rohnya tetap hidup, diberikan jasad yang baru oleh Allah, jasad yang tidak memerlukan ruang dan waktu, kapan bae bisa teka menek didiki anak putune. Jam 12 ini Bu, 10 menit paling ya Bu ya. Ya wis, insyaallah mudah-mudahan kula kabeh sampai sing kumpul ning kene oleh syafaat saking Kanjeng Nabi. Amin. Ya Rabbal, Kanjeng Nabi tidak pernah mimpi buruk. Lalu Kanjeng Nabi wa ma tasya'aba aslan fi mada zamani. Kanjeng Nabi seumur uripe ora pernah angop. Ngerti angop? Kanjeng Nabi tidak pernah angop, tapi wong Cibedang, wong Bonga sering. Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah angop. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yuradillahu fi syamsi dhu fatani. Ya Rabbi bil waghfir lana ma madha. Kanjeng Nabi Muhammad itu buwa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Walaupun matanya terpejam, Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah tertidur hatinya. Maka Abdullah bin Abbas pernah ngecek Kanjeng Nabi turu tak beli blek ning Wadi Fatimah. Begitu merem Kanjeng Nabi ternyata metu suara dengkuran. Dengkuran itu bahasa Indonesia, jare bahasa kene arane sampean lamun dua laki turu neng orok aja diumbangi, endak sunah Rasul. Kanjeng Nabi Muhammad metu suara ngorok dawa. Kenapa ngoroknya dawa? Wetenge kosong. Kapa wong turu wetenge kosong, ngoroknya bablas lah kasih nyangkut dawa. Tapi wong sugih apa pengimangannya akeh, begitu turu ngoroknya nyangkut. Beda keromlah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah mimpi buruk. Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah hatinya tidak pernah tertidur walaupun matanya terpejam. Sallu ala Nabi Muhammad. Balik maning. Khadijah yang menyebabkan Kanjeng Nabi Muhammad berjuang sukses karena didukung oleh Khadijah. Bu, hormat kepada suami, sayang kepada suami ya. Insya Allah sampean jadi ahli surga. Amin. Anu je Pak Ustad, kita ku pengen banget bakti ning laki ku Pak Ustad. Cuma lakine kita ku sering bebodoh. Apa sih Bok? Ilok bebodoh kita njaluk duit jarene tuku orea, beli udah duitnya nganggo torok. Suwe-suwe curiga haji wadon nakoni nota duit modal gongo dea entok kanggo torok pantesan kajilanang salat niliki binian pinter nyogok ning supaya aman demenan. Judulnya kaji painga nasawane pada kenang berit.
Khadijah wanita yang dipilih oleh Allah, sehingga Kanjeng Nabi Muhammad berkata, ketika tidak ada satu wanita pun yang percaya kepadaku dari Kanjeng Nabi, Khadijah satu-satunya perempuan yang percaya dan beriman kepadaku. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ketika yang lain tidak ada yang melindungi aku, tidak ada yang mau mereka menjauhi aku, maka Khadijah yang melindungi aku. Ya Allah, hebatnya Khadijah, Masya Allah. Sampai-sampai Kanjeng Nabi Muhammad sering kepalanya yang mulia ditaruh ning pupune Khadijah, sering. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad tertidur dilus-elus, maaf, ndase Kanjeng Nabi Muhammad yang mulia dilus-elus ning Khadijah, tidur ning pupune, sampai Khadijah nangis dalam Kanjeng Nabi Muhammad. Abot angel berjuang iku berat, betul apa betul? Dilus-elus di sini Khadijah, sampai Khadijah beli tegel nangis dalam lakine, netes banyu mata Khadijah di pipi Rasulullah Muhammad, jenggelek Kanjeng Nabi Muhammad tangi. Wahai Khadijah, nggih ya Rasulullah. Dan apa sampai nangis Khadijah? Apakah sampai menyesal telah menjadi istriku wahai Khadijah? Dimusuhi saban wong wahai Khadijah, hartamu dihabiskan dalam rangka berjuang untuk agama Allah. Apa jawaban Khadijah? Tidak ya Rasulullah, kita nangis karena kita senang, kita bahagia dari rabine sampean. Sehingga wit pengantin anyar sampai sekian kita disayang ning sampean, orang kaya wong Cibedak. Lagi masih pengantin anyar manembangnya ke dirayu, rabi negara turu barang dual dia mek tangannya pengantin anyar bari dirayu, rabi ne kesandung, aduh no hati-hati si gile bokat melecat oleh libang tamu mata nih siram dilik mendak. Lagi pengantin anyar belagune, andaikan matahari terbit dari barat, tak akan goyah cintaku kepadamu. Apapun yang terjadi, aku tak peduli, relaku mati demi dirimu Karmi. Lagi pengantin anyar mangrayune kayang orang wis oli 5 tahun, rabine mabrat awake kenang suntik kabeh, sira awak gendut temen, sing gawe gendut sampean. Cakep pengkonon wis oli 5 tahun, anak 5, Masya Allah, bentuk rayu beli karuan, awak mabrat nyawa dumbangi rakine beri bebasu nembang. Tak sanggup lagi diriku bertahan untuk hidup bersamamu, walau sesungguhnya diriku ini teramat sayang padamu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Khadijah yang mendampingi Kanjeng Nabi Muhammad ketika bertemu malaikat Jibril, Khadijah ngajak, ayo ya Muhammad suamiku, tekak maring mamangnya kita, namanya Waraqah bin Naufal. Tekak kepada pamannya Waraqah, dok Khadijah ketok lawang, mang ngun konon pak menang baik, mang sapa ning jabakula mang Khadijah, dengan siapa? Dengan suamiku. Arep takon apa Waraqah? Takon apa Khadijah? Anu mang, iki suamiku mau bengi kanda ketemu dengan makanan. Oh itu namus, itu yang pernah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Khadijah, warak nani lakine sirah, engkau suamimu itu Nabi akhir zaman. Ciri-cirinya sudah disebutkan di dalam kitab Taurat dan kitab Injil, dan ciri terbesar Nabi akhir zaman, suamimu nanti bakal diusir oleh kaumnya sendiri, pindah dari Mekah ke Madinah. Sekelas Nabi diusir, lamun ustad diwadani ya nyewot maya cemen biasa, diumbangi diomong beliau. Nabi Muhammad diusir oleh kaumnya sendiri. Maka ketika Fathul Mekah, Kanjeng Nabi Muhammad ngomong, ayo
Kenapa kita kalau umrah itu pakai ihram, wong lanang dibuka sebelah kanannya, di kiri ditutup? Jawabannya nanti di lain waktu dan kesempatan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Terakhir Kanjeng Nabi Muhammad mampu berjuang karena dibackingi oleh Khadijah. Beli selesai, nanti Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah. Hijrahnya dengan siapa? Wah, nggak bisa. Sallallahu Nabi Muhammad hebat ya. Terakhir Khadijah iku bu, Khadijah bu, kalau suami datang Khadijah gecekan lawang bari diundang laki ini dengan panggilan yang terindah di dalam kehidupannya. Masya Allah, Khadijah kabang beluk laki niku, Masya Allah. Khadijah ndelengkaton Kanjeng Nabi balik dagang. Khadijah gecekan lawang teling undang, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya